ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, masih diberi kesempatan kepada kita untuk belajar bersama hari ini ya. Semoga apa yang kita niatkan di awal Allah catat sebagai pahala yang telah mengalir hingga akhir. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Ya, nggak terasa ya kita masuk di dars yang ke-8. Ya, kemarin di dars yang ke-8, di latihan yang ketiga. Untuk melewati 7 dars yang telah lalu, ya butuh perjuangan, butuh kesabaran dalam belajar ya. Yang mana jadi pelajaran pertama kita belajar tentang isim isyarah, isim istifham, kemudian ada lagi kita belajar tentang isim isyarah yang mana untuk yang muannas, mudzakkar, jauh dan dekat ya, semua udah kita pelajari di pelajaran pertama dan yang kedua. Kemudian di pelajaran yang ketiga kita juga mempelajari tentang lam ta'rif, alif lam yang memasuki sebuah isim yang fungsinya untuk memakrifatkan isim tersebut dari isim nakiro ke ma'rifah. Kemudian kita juga belajar tentang huruf qamariyah, huruf samsiyah, ya, semoga masih ingat. Terus kemudian di pelajaran keempat kita bertemu dengan huruf jar, yang mana jika ada huruf jar sebelumnya isim, maka menjadikan isim tersebut menjadi majrur atau berharokat kasar untuk isim mufradnya. Kemudian kita juga belajar tentang isim istifham, pertanyaan aina, di mana, yang maknanya di mana. Kemudian kita juga belajar tentang isim istifham, kata pertanyaan yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian yang digunakan juga untuk yang berakal ya, berakal dan tidak berakal. Kemudian di pelajaran yang kelima kita kemarin memasuki apa namanya, pelajaran baru tentang mudhof ilaih, kata yang disandarkan. Kemudian ada juga kita belajar tentang munada atau kata seruan ya, memanggil seseorang. Misalnya ya Muhammadu. Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah mudhof ilaih dan munada, kita di pelajaran ke-6 kembali lagi ke isim isyarah ya, isim isyarah hadihi yang digunakan untuk menanyakan atau bukan menanyakan ya, isim isyarah untuk mufrad muannas. Kemudian dia digunakan untuk kata tunjuk yang dekat. Terus kemudian kita belajar tentang jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Apa itu mubtada, apa itu khobar sudah kita jelaskan kemarin. Terus kemudian di pelajaran yang ketujuh kita dikenalkan lagi dengan isim isyarah tilka yang digunakan untuk mufrad muannas dan untuk yang baik atau yang jauh ya. Nah, kemudian masuk ke dalam pelajaran ke-8 yang kemarin terakhir itu kita belajar tentang li, huruf jar yang bersambung dengan man. Jadi menjadi kepemilikan liman, milik siapa seperti itu. Terus ya sampai situ dulu ya, sampai liman. Nah, kemudian di sini di latihan yang keempat ini ada ikro misalal atiyah summa kawin as'ilatan wajuwibatan misluha mislahu. Jadi bacalah contoh di bawah ini, kemudian eh, jawablah persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaannya seperti contoh yang ada di samping ini, ada di bawah ini ya. Di sini sudah dijelaskan, sudah dicontohkan. Nah, ini contohnya di sini. Liman hadzal kitabu. Ya, terus kemudian di sini ada jawabannya. Sudah ada jawabannya ya.
Muhammadun, Abbasun, Aliyun, Al-Mudiru, Al-Fallahu. Nah, sebelum isim ini dimasuki oleh apapun, maka dia tetap pada harokat asalnya, yakni dhamma. Ya. Nah, di sini sesuai dengan gambar yang di sebelahnya ada Alkitab. Jadi jawabannya di sini hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, Muhammadnya di sini berharokat kasroh. Kenapa? Karena didali oleh huruf jar li yang maknanya adalah milik. Milik siapa kitab ini? Kitab ini adalah miliknya Muhammad atau kitab ini milik Muhammad. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke latihan yang pertama, kedua, ketiga, sampai nomor 10 ya. Silahkan awalan takro Ummi Sina. Ayo sudah. Liman haza li liman hazal qolamu. Iya. Iman hadzal qolamu. Liman hazal qolamu. Hadza hanya dua harokat. Oh iya. Liman hazal Ha, liman hanya satu harokat kan saja? dua. Liman hadzal kitabu. Liman hadzal qolamu. Oh, dua ya? Kirain satu. Baik. Jadi Liman hanya semua isim isyarah yang didahului dengan hal ya, itu semua dia harokatnya berdiri, artinya dia dua harokat. Oh, baik saja. Liman hazal qolamu. Iya. Haza 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 li qolamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazal Mm-mm. hazal qolamu Bisa. li abasin. Iya, mumtazah. Hadzal qalamu li'abbad. Hazal Iya. qolamu li abasin. Ya, yang pertama liman hadzal qalamu, milik siapa pulpen Milik ini? siapa pulpen ini? Ini Jawabnya, milik Abbas. ya. Pulpen ini Pulpen. milik Abbas. Pulpen Ah, ini milik Abbas. iya, Masya Allah. Ya, berikutnya Umi Rifda. Liman hadzal miftahu. Iya, saja. Mm-mm. Hadzal miftahu aliyin. Mm-mm. Gimana? Hadzal 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 miftahu. Hadzal miftahu. Hadzal miftahu aliyin. Li-nya jangan hilang. Oh, Iya, kan milik. li aliyin. Iya, li'ain. Al-miftahu lil-i aliyyin. Aliyin. Ahsan. Artinya? Artinya apa nih? Liman kunci Liman. Liman. liman Liman. milik siapa kunci itu? Iya. Hadza, laisa itu. Hadza ini. Oh, ini. Milik siapa kunci ini?
Mm-mm. Kunci ini milik Ali. Iya, kunci ini milik tas. Baik, ba'daha tafadholi. Umi Dewi. Baik, aja. Nomor 4 ya. Iya. Iya. Liman hada apa ya? Mobil lupa. Sebentar. Mobil apa ya lupa? Mobil apa? Liman hada Saya. oh, Saya. liman hada ya saya rotu ya. Iya, saya rotu. Saya Liman rotu. Ah, Hada li saya rotu. Gimana Umi? Sebentar. Di sini hati-hati. Hati-hati di sini asayar itu muannas atau mudzakkar Umi? Saya rotu muzakkar ya. Ada tak marbuta di belakangnya? Oh, berarti muannas. Iya, kalau nggak mudzakkar muannas ya. Ahsan muannas. Sama Jadi isim butoh kan isyarah, bukan. jadi isim isyarah yang dipakai apa Umi? Hadihi. Hadihi. Ah, mumtaz. Ahsanti, Masya Allah. Iman hadihi. Hadihi. Hadihis langsung masuk ke lam Oh ya. syarf ya. Liman hadihis saya roti saya Ah, rotu ah. Terus jawabnya hadihi hmm, hadihis saya rotu mm-mm, mm-mm. Hadis saya rotu. Hadihis saya rotu. Ada huruf lam sebelumnya al-mudiri. Al-mudiru. Umi, suaranya termute. ya ada telepon masuk hada hadihi Hadihi. saya rotu Nah, diwasal langsung Umi hadihis saya rotu. hadihis saya rotu Mm. saya rotu Muhammad mudarisin Di tempatnya Umi mudarisi ya? Tempatnya salah Umi ya jadi mud apa tuh mudiri. Al-mudi, ya, awalnya al-mudiru. Nah, kemasukan huruf lam jar menjadi al-mudiri ya lil, bukan lagi al ya. Lil. ya al-mudiri Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan di sini ya. Ketika eh, hamzah wasol di sini ya didahului oleh huruf lam, maka hamzah wasolnya di sini langsung dihapus. Ya, awalnya lam ta'rif itu kan yang terbaca lamnya aja, lamnya sukun. Nah, kalau seperti ini, jika huruf Arab di depannya itu sukun kan tidak bisa dibaca ya. Nah, maka didatangkanlah hamzah wasol. Sehingga di sini ada huruf hamzah. Nah, kemudian baru bisa dibaca al-mudiri. Awalnya kan tidak bisa dibaca ini lamnya. Ketika tidak ada hamzah wasol, maka didatangkanlah hamzah wasol. Kemudian, jika ada huruf lam lagi, harfu jar di sini ya, li, maka hamzah wasol di sini udah dihapus lagi. Dia sudah tidak butuh lagi hamzah wasol. Jadi penulisannya langsung lamnya double, kemudian mudiri, lil mudiri seperti ini. Iya, itu ya. Jadi hamzah wasalnya udah nggak ada lagi, dihapus. Jadi lil mudiri. Nah itu asal muasal hamzah
wasol dan lam ta'rif atau lam sukun. Artinya Umi? Milik siapakah mobil ini? Ya. Mobil ini milik mudiri itu apa ya? Sebut saja. Kepala? Kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ba'daha raqam rabi'ah. Santi Ustazah. Iya, silakan. Itu maaf nanya Ustazah, itu sapi betina apa sapi jantan Ustazah? Iya, sapi betina aja. Oh ya. Liman hadihil baqaratu lil falahi. Iya. Milik siapa sapi betina ini? Sapi betina ini milik petani. Masya Allah. Petani itu. Iya, asal. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wajazakillahu khairan. Jadi kita lanjutkan di nomor berikutnya. Silakan Umi Ida. Umi Ida ada? Masih Afan beres-beres kali. ketutup. Afan ketutup. Kirain masih beres-beres. Enggak ketutup ininya. Ada Nomor 5 ya, Ustazah. Baik. Ya. Liman hadihi hakibatu ya. Liman hadi hakibatu. Kemudian Langsung artinya Umi. langsung aja. Milik siapa tas itu? Mumtaz. Hadihi lil hakibatu. Maaf, salah. Bentar. Hadihi hakibatul lil mudarisi. Coba diulang lagi. Hadihi hakibatu. Ya. Nah ini Hadihi gimana Ustaz? Hakibatunya pakai alif lam tidak Umi? Pakai ya? Pakai ya. Hadihil hakibatu lil mudarisi. Iya. Artinya tas ini milik mudaris guru ya, milik guru. Iya, mumtaz. Masya Allah. Afwan Ustazah, tadi saya mau tanya tadi benar nggak saya tadi yang hadihil hakibatu betul ya? Iya, liman hadhil hakibatu. Yang maksudnya jawabannya tadi hadihil hakibatu lil mudarisi ya. Iya. Ya, Ahsan. Insyaallah. Baik, jazakallahu khairan Ustazah. Berikutnya Umi Hana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kameranya biar terlihat serius atau tidak? Terketahuan nggak bisanya. Nggak apa-apa, semua nggak bisa. Ayo. Assalamualaikum. Nggak apa-apa ini teh. Ya. Sadisan Itu nomor
Kursi ya, kursi. Apa ya? Liman hadihi. Liman hadihi kursi. Kursiyun. Kursiyun. Kursiun. Kursiun. Umi. Hadi. Liman hadi kursiun. Iya, mu'anas atau muzakkar, Umi? Kalau benda muzakkar ya. Bukan kalau benda. Kalau di akhir katanya tidak ada tak marbutohnya, maka berarti ini kursi yun ya. Kursi iya, kursiyun. berarti Jadi muzakkar ya. Muzakkar, mumtaz. Muzakkar. Kemudian isim isyarah yang dipakai untuk kursiyun itu muzakkar atau mu'anas? Muzakkar. Muzakkar. Ya, jadi bagaimana? Liman hadihi kursiyun. Hadhihi digunakan untuk mu'anas atau Liman muzakkar? hada ya. Iya, liman hada. Liman hada kursiyun. Liman hadzal adalah alif lamnya. Liman hadal kursiyu. Iya. Liman hadzal kursiyu. Liman hada kursiyun. Kursiyu. Itu hada kursiyun. Lil hada Hadzal alif lam. kursiyu. Hada kursiyu. Ini apa? Amar ya. Lil amar. Iya, lil amma rin apa run? Lil amarun. Ada huruf lam di depannya, maka menjadi Lil amaru. lil amma Amaru. Amari. ya li amarin ya. Li Pakai amarin. tanwin ya, Ustazah. Pakai tanwin ya. Tanwin. Lil amarin. Iya, artinya Umi kursi ini miliknya Ammar. Ya, tapi berikutnya silakan Umi Amanda. Kak Amanda Baik, silakan. Ustazah. Nomor 7 ya? Ya nomor 7. Liman hadhil batotu. Iya, Batotun. Sebentar. Betul kan ya? betul. Liman hadhihi batotun. Pakai alif lam ya? Terus ya nggak pakai. Pakai. Kalau pakai berarti batotus, ada. Iya. Terus hadhil batotu lil bintu falahin. Bintu Bintu falahin. Ya bukan. ya, bintul falahi tanpa tanwin. Bintu. Oh iya. Baik, berikutnya. Ustazah. Sebelumnya ini jam tangan sangat Kuliadi bukan? Iya. Saatun. Saat aja. As-saat. Ini kan jam tangan, takutnya ada tangan juga. Saatun aja ya. Iya. Ini apa Umi? Ininya. Dapat di kamusnya. Tadi saat Kuliadi. Tulisannya gitu. Halo? Iya. Benar. Berarti saatun aja kali ini ya. Iya. Oke. Sangah berarti termasuk mu'annas ya Mi ya? Liman hadhis sa'ah. Liman hadhis sa'ah.
Sebentar ya Umi, ibu saya. Bapak tolongin dong Pak. Tolongin lah. Liman hadhis sa'ah. Sa'ahnya sa'atu apa sa'ah? Sa'atu. Liman hadhis sa'atu. Hadhis sa'atu libnil mudiri. Bener gak Mi? Iya, ahsan, Masya Allah. Ya, Artinya, ampun ya Mi, tadi ada itu sedikit. iya Heran. Jazakillah. Ya, jazakillah khair Umi. Bisa khair. Tadi yang Mbak Toto itu Li binti ya. Umi apa tadi Kak Amanda ya? Iya, Oh Li ya, binti. betul. Taknya ini bukan Li bintu tapi Li bintil falaki ya. Karena ada huruf jar jadi semuanya isim setelahnya huruf jar majrur semuanya. Berikutnya Afan Ustazah yang apa? Yang tadi setelah binti itu juga jadi ikut ini ya? iya Jadi majrur. ikut majrur juga ya. Walaupun dekatnya nggak ada linya cuma di Yang depannya gitu. yang mana Umi? Yang li binti. Nah, itu kan dia Akan li alif lagi binti. sebagai mudhof ilaih. Mudhof Oh ilaih iya, selalu majrur iya, ya. iya betul. Nah, Iya, iya, iya. tuh. Iya, iya, iya. Baik. Jazakallah khair. Mohon maaf Jazakillah. Ustazah, ayam betina apa ya Ustazah ini? Hadihi, liman hadihi, Dajajatun. dazajat, Dajajatun. dajajatun, Dajajatun. Jimnya panjang. Dajajatun. dajajatun. Baik. Oh, ini bebek apa tadi tuh jawabnya bebek. Ini ayam. Siapa tadi Umi siapa ya? Ini Bapak bebek ya? Amanda, Bapak Eki Amanda. nggak ngeliat ya. Aman nggak ya? Ini ayam betina. Kalau bebek kan lebih pendek lagi. Ya, nah, nggak apa-apa. Sama-sama. Yang penting sama-sama Monas ya. Iya, makanya bingung. Nggak apa-apa ya Ustazah. Gambarnya nggak kelihatan kalau bebek. Kalau ayam. Ya ini ayam ya. Insya Allah. Dajjal jatuh. Dajjal jatuh karena ada alif lam. Jatuh. Hai. Ayam betina. Iya, berikutnya. Saya ya? Iya, kembali lagi ke Musina. Liman hadza al-baiti. Gimana? Al-baitu. Kalau baca asal gimana? Liman hadzal baitu. Iya. Haza haza bait. Hadzal baitu lil tobibi. Lil tobi biar hamzah wasol dihapus langsung lamnya 2 ya. Ya, lil tobibi. Rumah siapa ini? Ini rumah Pak Dokter. Iya. Lit tobibi langsung masuk ke ini. Lit tobibi. Hadza baitu lit tobibi. Iya, sana. Berikutnya asyarah. Pemerifda. Iya. Liman hadhil mil'aqatu. Mil'aqatu. Iya. Liman hadhil mil'aqatu. Mil'aqatu. Liman hadhil mil'aqatu. Hadhil mil'aqatu lit-talibi. Iya. Artinya
milik siapa sendok ini? Sendok ini milik siswa. Iya. Mumtaz, Masya Allah. Ya, kita langsung ke raqam khamsah. Khomisan. Ta'mal amsilatal atiyah. Perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini al-baitu dimasuki oleh huruf jar menjadi bait. Kemudian baiti. Ilal ini semua huruf jar fi min ketika memasuki isim maka isimnya menjadi berubah harokatnya kasroh. Nah, sekarang kita perhatikan yang kedua ya. Ada al-mustashfa. Al-mustashfa ini adalah isim maksur yang diakhiri oleh alif lazimah. Ini namanya alif lazimah, alif bengkok biasanya kalau orang kita bilang. Apabila ada huruf jar yang memasuki isim ini, maka tidak ada perubahan, tetap dibacanya fil mustashfa, minal mustashfa, mustashfa. Kenapa? Karena alif selamanya tidak bisa diharokati ya. Jadi di sini tetap hurufnya tidak dibaca ilal mustasfi, minal mustashfi, fil mustasfi tidak, tapi tetap fil mustashfa seperti ketika dia tidak dimasuki oleh huruf jar. Sama dengan Amerika. Nah, di sini kita perhatikan Amerika dimasuki oleh harfu jar fi. Kemudian menjadi fi Amerika. Enggak fi Amerika ya, tapi fi Amerika. Min Amerika. Ilal Amerika. Dan ini juga semuanya alifnya tetap tanpa ada perubahan karena ya alif tidak bisa diharokati tadi. Terus kemudian ini juga sama ya, Almania yang maknanya Jerman. Itu juga sama ketika dimasuki huruf jar dia tetap alifnya tidak berharokat kasroh. Fi Almania, min Almania, ilal Almania tetap. Jadi alifnya juga tidak dibuang, tidak juga diharokati. Nah, itu perbedaan antara isim yang diakhiri oleh alif lazimah, alif bengkok ataupun alif yang tegak. Ketika dimasukin huruf jar, dia tidak berubah. Namanya mabni atau tetap. Gitu. Ulangin lagi saja, mau dicatat. Belum dicatat. Diulang lagi, baik. Mohon Jadi maaf saja. yang pertama di sini contohnya ada al-baitu. Al-baitu ketika tidak ada apapun di depannya ya, tidak ada huruf yang menjadikannya dia majrur, maka tetap dibacanya marfu atau dengan dhamah al-baitu. Nah, ketika didatangkan atau di depannya ada huruf jar, misalnya di sini fi, maka harokat akhir dari huruf tersebut berubah menjadi kasroh. Fil baiti. Kemudian dimasuki oleh huruf jar lagi min menjadi minal baiti. Ya, kenapa di sini dibaca fathah? Karena iltiqa usakinain, sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca. Maka di sini karena darurat diharokati fathah menjadi minal baiti. Kita perhatikan huruf tak terakhirnya juga berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar. Kemudian dimasuki lagi oleh huruf jar ila. Ilal baiti, tak terakhirnya di sini juga kasroh. Nah, ini adalah isim-isim yang di akhir hurufnya itu bukan alif. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada kata al-mustashfa, Amerika, Almania, ya. Al-mustashfa ketika dimasuki oleh huruf jar fi menjadi apa?
menjadi fil mustashfa, tetap tanpa ada perubahan. Yang diingat-ingat kalau ada misalnya ketemu kalimat ini didahului oleh huruf jar, pasti dia tidak berubah. Di sini harokatnya tetap fathah. Fil mustashfa, ya. Kemudian juga sama ketika didahului oleh huruf jar min. Jadi minal mustashfa, sama, bukan minal mustashfi atau fil mustashfi, tapi tetap minal mustashfa. Ini namanya alif lazimah atau alif bengkok kalau orang kita bilang, ya. Alif bengkok, yang ini alif tegak. Sama juga ilal mustashfa. Nah, kalau ada ngelihat isim yang akhirnya alif seperti ini, alif bengkok kah, alif lurus kah, dia tidak berubah walaupun di depannya ada huruf jar. Sekarang Baik. Baru Amrika, paham. kita tidak baca amriki, fi amriki, atau fil almaniyi, enggak ya, tapi tetap fi amrika. Minal atau min amrika. Kenapa ini dibaca min? Yang atas tadi kok mina? Ya karena di sini tidak ada pertemuan dua sukun. Jadi tetap dibaca min amrika. Dan sukunnya kalau di sini tadi yang di atas kan menjadi minal, ya, karena iltiqa'u sakin awalnya menjadi min. Nah, seperti itu. Kemudian dimasuki oleh huruf jar ila menjadi apa? Menjadi tetap amrika, enggak amriki. Nah, sampai sini paham? Poinnya di belakangnya aja gitu ya. Kita kalau nggak di belakangnya dia ada alif bengkok, hamzah bengkok sama alif tegak, itu kita tetap dibaca ya. Jadi nggak dipasol ya Ustaz. Baik. Iya. Jadi nanti juga ada juga fiil. Ini kan isim ya. Ciri-cirinya isim salah satunya dilekati oleh alif lam. Nanti kita juga ketemu dengan fiil. Nah, itu nanti pembahasannya di jilid berapa? Atau jilid Mi, 4. kalau Amerika itu dia nggak pakai alif lam ya, Mi? Dari sononya itu dia begini tulisannya. Ini kan ajam ya. Bahasa serapan. Kalau di Indonesia tuh kayak bahasa serapan, bahasa yang di luar dari bahasa Arab. Jadi tulisannya Amerika pakai Berarti alif Amerika, lam. Iya. Jaban gitu nih ya, Jepang tuh. Kenapa nggak Gitu. pakai alif lam? Ya karena dia sudah ma'rifah, sudah khusus tanpa dilekati alif lam. Karena kenapa lagi? Seperti yang kita ketahui adanya alif lam karena sebenarnya dia ada isim nakiro, ya. Kita coba di sini di baitu. Awalnya kan baitu. Mas alif lam menjadi al baitu. Menjadi apa? Menjadi ma'rifah. Awalnya nakiro. Karena dimasuki lam ta'rif menjadi ma'rifah. Udah tentu rumahnya. Nah, kalau ini Amerika ini sudah ma'rifah karena nama tempat. Seperti apa? Surabaya, Jakarta, Makassar, itu keadaan ya. Nah, itu yang perlu diingat itu. Pokoknya kalau nama tempat, nama sebuah kota itu tanpa alif lam. Alif lam. Siap nih, makasih. Kecuali ada kecualinya kayak al-hindi, minal hindi. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui itu ada alif lamnya atau enggak? Ya dari orang ya, dari simai, mendengar apa yang diucapkan oleh orang Arab. Kalau mereka bilang itu nama tempatnya itu ada alif lamnya, misalnya al-hindi, berarti kita memakainya juga pakai alif lam. Nah, seperti itu. Nah, Mumi bisa kita Apa Ustazah kalau yang mabni tadi apa? Nah, mabni itu tetap. Mabni itu nanti bahasanya dalam nahwu itu namanya bina. Suatu keadaan di mana huruf itu apapun dia tetap seperti itu. Nah, seperti ini. Dimasuki apapun dia tetap mustashfa, nama mabni. Kalau berarti mustashfa juga mabni ya, Mi? Iya. Mabni artinya apa saja? Mabni itu tetap keadaannya tetap. Apa sih yang tetap? Harokatnya. Nah, mustashfa tetap. Dimasuki fi tetap mustashfa. Masuki min tetap mustashfa. Fathahnya ini loh, Mi. Fathah di akhir kata sebelum alif. Yang menjadi patokan huruf itu yang sebelumnya alif ini, ya.
Itu mabeni Rina ya Ustazah? Ya, mabni itu sama dengan bina. Jadi artinya itu tetap keadaannya, tidak Sama berubah dengan harfinya. Rina ya Ustazah, Rina. Bina, Oh, Bina, Masya Allah. bina. Iya, bina. Baik. Nanti ada pembahasan ini di nahwu lebih konkretnya. Baik Ustazah. Enggak, dicatat aja biar nggak lupa. Ustazah, jadi tadi yang alif bengkok tuh ada namanya alif bengkok, alif maksuroh, alif lazimah, alif tegak ya. Iya. Iya, alif lazimah. Baik. Baik, ada lagi? Kita lanjutkan ya. Alif bengkok yang kayak gitu kan, yang alif tegak, alif lazimah. Ini. Sebenarnya ini namanya tuh alif lazimah ya. Kadang Oh, yang itu ya. Oh, ya, kata alif lazimah. nggak Saya tahu masih itu yang membawa istilah alif bengkok itu. Tapi orang kita itu mafhumnya lebih mengenalnya karena dia berkelok-kelok ya, jadinya alif bengkok. alif bengkok. Jadi Kalau kalau alif lazimah, tegak itu kalau bahasa lazimah itu Arabnya tegak apa ya. Ustazah? Jadi Lazimah. Kalau bengkok tadi apa? kalau bengkok alif lazimah. Kalau tegak Iya. alif apa Ustazah? Maksuroh. Maksurah. Oh, tegak maksuroh. Kalau yang tegak maksuroh, kalau yang bengkok lazimah. Iya. Nggak terbalik ya? Catat. Aku lagi di luar nih makanya. Ya Allah. Nanti lihat Ustazah, video. kalau yang alif ininya waw, belakangnya juga sama ya Ustazah ya? Alif yang belakangnya waw. Itu huruf Enggak, ilah. kan ada yang iya, kemudian ada yang alif, ada yang Ya, alif, sebentar. kemudian satunya lagi ada yang pakai waw ya, mafmu, apa ya namanya? Sebentar nih. Ini tadi ya mumpung ingat sekarang, nanti lupa. Yang ini al-mustasfah ini contoh dari isim maksuroh. Nah, jadi alif yang di belakangnya ini namanya alif apa? Alif lazimah. Bukan, alif mana? Maksuroh. Maksurah. Iya, alif maksuroh. Kita cuma di situ ya. Nah, kalau ini baru lazim. Yang bengkok lazimah. Yang lurus maksurah. Yang bengkok maksuroh. Hah? Yang bengkok lurus maksurah? lazimah. Yang Iya. lurus lazimah. Iya. Yang bengkok maksuroh. Oh, terbalik saja. Iya, terbalik Mami. Maka Masya Allah. Alif maksurah yang bengkok. Ini memang awal-awal antara maksuroh, terus habis itu Lazimah yang lurus. Dan istilah kayak itu memang menghafalinya, Bu. Saya inget-ingetnya tuh buku ini. Ini lagi dicatat terus saja. Ini juga saya kosakata baru, jadi masih alif maksurah, alif lazimah. Baik. Maksuroh yang bengkok ya Ustazah ya? Iya. Maksuroh yang bengkok ya. Lazimah yang lurus. Dia kira-kira kasiran Ustazah. Iya. Nggak apa-apa, ini jangan pusing-pusing dulu yang ini maksuroka ini nggak apa-apa. Di foto aja kali ya, di foto ya Ustazah. Coba saya foto dulu Ustazah buat di grup. Gomenasai Ustazah, mohon maaf. Lurus, gomenasai. Hai, jajak kira-kira kasiran Ustazah. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini Iqra waktu baca dan tulislah ya. Iqra di sini fi'il amr, waktu uktub. Karena hamzah wasl di tengah tidak dibaca, maka langsung waktu baca dan tulislah ya. Kita tinggal membacanya. Ya, tafadholi dibaca masing-masing. Siapa setelahnya tadi? Tadi saya udah, Umi Rifda udah. Ya, Umi Rifda udah ya, berarti nomor 3. Udah, nomor Berarti nomor 3 Ustazah.
Nomor 3, Dokter Dewi. Oh ya, sebentar tadi ada tindakan. Nomor berapa ya? Nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Hmm. Hadat tobibi min in apa ini? Ayo Umi, ada tobibi apa ada tobibu? Hadat tobi Di ada ada tobibu ya. Iya, kenapa ada tobibu Umi? Karena di sini mudhofun ilaih. Bukan, Bukan. karena kenapa dibaca dhamma harokat baknya ini? Karena di depannya tidak ada huruf jar dan dia juga tidak mudhofun ilaihi ya. Jadi ketika kita ada hadak ini adalah isim isyarah ya, kita ini juga coba kita pecah ya. Ini isim isyarah. Nah, isim isyarah di depan ini dia sebagai mubtada. Nah, kemudian ini atau bibi itu juga dia sebagai mubtada'nya ya. Nanti ada itu istilah badal. Tapi cukup ini aja apa namanya untuk sebagai pengetahuan. Oh, ini walaupun ada huruf lam di sini karena bukan kepemilikan ya, jadi bukan dapat Iya. ini. Bedanya kalau kepemilikan Umi itu nggak ada alif atau apa ini alifnya. Kalau kepemilikan. Nah, kalau ada alifnya berarti ini lam ta'rif, isimnya ma'rif. Sampai sini paham ya Umi insya Allah ya. Hadat tobibu min Hadat tobibu min ini apa? Angkil. Iya, nanti saya lihat. Ini apa ya? min ingkil Ingkil. taro. Taro. Min Taro itu ingkil apa? taro. Inggris dari Inggris. Oh, ingkil taro. Iya, min ingkil taro dari Inggris. Jadi gimana? Hada artinya Umi? Hadat ini Hadat tobibu. hadat tobibu ini adalah dokter dari Inggris. Iya, jadi begini, ketika setelah isim isyarah itu kita ketemu isim ma'rifah, maka kita mengartikannya dari isim ma'rifah dulu. Yang isim yang ini berarti dokter ini. Nah, gitu ya. Dokter Oh, ya. ini Dokter dari ini dari Inggris. iya. Jazakillah khairan. Khairan jaza, Masya Allah. Baik, berikutnya setelah Umi Dewi, Umi Ida. Oh ya, baik. Nomor 2 ya. Santi dulu, Ustazah. Umi Santi dulu. Oh, Umi Santi. Ah. Kelewatan. Umi Santi. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Iya, Masya Allah. Faronsa apa Faronisa Ustazah? Faronsa. Faronsa ya, berarti catatan saya salah. Artinya Umi Santi. Faransa Perancis ya, Ustazah? Ahsan. Hamidun pergi ke Perancis. Hamidun. Hamid. Hamid telah pergi. Hamid telah pergi ke Perancis. Iya, Insya Allah. Ya, ini di sini kita perhatikan di sini ini ada dhahaba. Dhahaba ini adalah fi'il. Fi'il madhi. Fi'il atau kata kerja. Kata kerja yang terikat oleh waktu itu namanya fi'il ya. Ya, dan ini dhahaba ini termasuk fi'il lampau.
atau madhi. Ini berapa ini berapa bulan lagi? Ini berapa tahun? Ya, contohnya ini di sini fil itu adalah kata kerja yang terikat oleh waktu. Contohnya dahaba. Maknanya dari dahaba di sini adalah telah pergi. Ya, di sini Hamid telah pergi ke Prancis. Kemudian fiilnya ada dibagi 3. Yang pertama adalah fiil mudhari. Madi dulu ya. Madi, kemudian 2 fiil mudhari. Ketiga fiil amru. Kata perintah. Nah, kita fokus yang pertama dulu fiil madhi ya. Kata kerja yang dilakukan di masa lampau atau past tense kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu adalah pengertian dari fiil madhi. Nah, di sini contohnya zahaba. Berarti kegiatannya udah terjadi ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3, Salisan. Saya Ustazah ya. Ustazah Iya, saya Umi. belum nyatet. Bentar saya foto dulu bentar saja. Biarin. Maaf ya sahabat. Hai, jajak tolong pakai saja. Saya Ustazah. Iya, Umi, silakan. Baik. Mahmudun atau ini ya Ustazah ya? Mahmud kan maksudnya. Mahmudun. Iya, Mahmudun. Nggak pakai ini ya, nggak pakai un nggak ya? Kan tanwin, Mahmudun. Dun. Iya, baik. Mahmudun, maridun, wal an fil mustashfa. Iya, Mahmudun maridun. Wal an fil mustashfa. Mahmud sakit, dia apa? Dia sekarang di rumah sakit. Iya, tas. Mahmud sedang sakit atau Mahmud sakit. Dia sekarang berada di rumah sakit. Al-an itu namanya zorof atau keterangan waktu. Mustasfa rumah sakit ya Ustazah, bukan rumah sakit jiwa ya Ustazah. Berarti saya salah ya catatannya. Rumah sakit aja, Misina. Kebanyakan ini. Masya Allah.
Iya, tadi ini ya, zorof, apa, al-an itu termasuk zorof atau keterangan waktu. Sekarang, itu keterangan waktu ya. Insya Allah. Mustashfa seperti tadi adalah rumah sakit. Ya, berikutnya zahaba. Zahaba nomor 4, silakan. Saya Ustazah. Iya, silakan. Umi. Zahaba Abdullah minal minal ini bacanya. Nah, Ayo, apa tadi? oh ya, min Almania Min Almania. ila Ingkaltaro. Iya. Sebentar, ini tadi Abdullahnya, haknya harokatnya apa? Harokatnya ini bukan Ustazah Tanwin. Gimana kalau Tanwin coba bacanya? Abdullah, tapi gimana ya? Coba, coba kira-kira itu feeling Oh ya udah fathah. terkuatnya. Fathah Hah? Ustazah. Kenapa Feeling Fathah? terbesarnya. Karena ini yang nggak boleh ditanwinkan itu bukan sih? Bukan. Tapi apa Ustazah? Jadi ini kita kembali ke mudhof ilaih lagi. Mm-mm. Nah, abdu ini disandarkan ke Allah. Ya, jadi Abdullah hamba Allah. Tapi ini nama orang. Ya, tapi dia Ya. berupa mudhof ilaih sunan kata. Nah, di sini abdu ini mudhofnya, Allahi itu sebagai mudhof ilaih. Rangkaian kata dari Abdullahi ini namanya fa'il. Fa'il untuk apa? Fi'il dhahaba. Ketika kita dalam suatu kalimat menjumpai ada sebuah fi'il, pasti di situ ada fa'ilnya ya. Baik itu fa'ilnya berupa fa'il yang mufrad ataupun dia yang susunan kata. Nah, di sini fa'ilnya berupa susunan kata Abdullahi. Nah, namanya Abdullah. Abdullah, tapi ternyata Abdullah ini itu terbentuk dari apa? Susunan kata, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Jadi di sini harokatnya lafadz Allahnya kasroh. Karena dia sebagai mudhof ilaih. Gitu. Oh, baik. Mafhum ya, insya Allah? Ya, paham Ustazah. Iya. Ya, jadi kalau ada, jangan bingung lagi nanti kalau di depannya ini seperti ini nih. Dhahaba Hamidun. Nah, kalau Hamid ini adalah mufrad, dia bukan susunan kata Hamid ya, namanya Hamid. Hamidun. Ini juga fa'il. La dhahaba di sini sebagai fiilnya. Seperti itu. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Oh, baik Ustazah. Ini juga Berarti sama. kalau itu nggak berubah jadi fathah kan ya? Maksudnya kalau dia Iya, jadi fa'il itu. karena dia nanti berubah jadi fathah ketika dia sebagai mungkin mudhof sebagai apa maf'ulun bi, tapi tidak di sini ya. Kalau dia sebagai maf'ul bi, sebagai objek orang yang dikenai pekerjaan. Kalau subjek kan orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau dia sebagai orang yang dikenai pekerjaan, di sini bukan du tapi da fathah. Terus di sini tetap dia selalu kasr karena tadi dia sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu majrur apabila tidak ada sesuatu di depannya yang menyebabkan dia berubah harokatnya. Oh iya, Ustazah. Insya Allah. Iya, insya Allah paham Ustazah. Insya Allah. Ya, artinya tadi apa Umi? Udah belum? Telah pergi Abdullah dari Jerman ke Inggris. Ya, jadi ketika kita mengartikan suatu terjemahan jumlah fi'liyah ya, kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena dia diawali oleh fi'il. Nah, kalau diawali oleh isim namanya jumlah ismiyah. Nah, di sini kita mengartikannya fa'ilnya dulu. Abdullah telah pergi dari dari Jerman ke Inggris. Nah, seperti itu ya. Jadi Abdullahnya dulu kita tarik, kita artikan. Oh iya. Baik, Insya Allah. Ustazah. Berikutnya, nomor 5, silakan Khamsah. Ya, nah, Ustazah. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa.
kitab ini untuk Isa dan kitab itu untuk Musa. Ini milik boleh ya. Jadi kitab Ya, ini oh bagi milik ya? Milik ya. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Musa. Nah, ini juga sama ya, ini kita bahas tadi ya. Alif maksurahnya dia walaupun diawali oleh huruf jarli kepemilikan, dia tetap berharokat fathah, tidak Tetap mabni ya, Mi. tidak limusi, tapi tetap Musa Isa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya Umi siapa? Umi Tini kok Mustami'ah ya lagi sibuk ya. Enggak, tadi beliau kepalanya pusing habis seminar. Oh, boleh itu udah istirahat udah. Sekarang boleh. Sekarang saya ganti istirahat sebentar tadi. Ya, Masya Allah. Tapi Umi Alia ini kenapa lagi sakit juga Umi Alia? Umi Elia lagi di luar. Oh, toib. Umi Titin belum. Umi Hana. Nah, Umi Hana, ya Umi Hana. Tafadholi. Umi Iya, Hana. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Bisa nggak ya? Insya Allah Nomor bisa. Saya nomor bisa. 6. Nomor 6. Ya, nomor 6 Umi. Ya. Ya, apa ini? Hada apa ini? Hadal apa bahasa Arabnya? Insinyur. Muhandisu. Iya. Hadal muhandisu minal Amerika. Min Amerika. Iya, coba Amerika. saya lagi dibaca Umi. Hadal muhandisu min Amerika. Min Amerika ya Mumtaz. Min Artinya Amerika. artinya ini muhandis lupa lagi. Dari Amerika apa ya muhandis itu? Dokter insinyur ya? Nah, insinyur ini ya kita mengartikannya kalau ada isim isyarah setelahnya isim ma'rifah maka kita mengartikannya dari sini dulu baru ke sini. Insinyur ini dari Amerika. Mumtazah, Masya Allah. Santi, barakallahu fiik. Barakallahu jazakillah. Jazakillahu khair. Baik, berikutnya sekarang Iqra, bacalah. Ini sadisan. Ya, bagian yang terakhir. Kembali lagi ya setelah Umi Hana, Umi Tini. Umi Tini. Oh, Masya Umi Allah. Tini. Ayo, dibuka mic-nya Umi Tini. Maaf, belum dulu ya. Masih konsen. Capek tadi sama Ustaz ya. Isi acara di HBH jadinya. Masih capek jadi ngantuk-ngantuk gitu. Masya Allah. Dengerin dulu aja ya, nyimak dulu ya. Baik, ya. Makasih, jazakallahu khairan, maaf Rin. Umi Sina berarti. Baik. As-saburatu. Ya saja. Iya. Ini saya as-saburatu. As-saburatu amama tolibi wahia khalfal mudarisi. Mudarisi? Ya, mudarisi. Coba artinya. As-saburatu artinya apa Ustaz? Lupa. Saburat itu yang melekat di dinding yang buat nulis. Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis di depan murid.
itu, papan tulis itu di depan depan tolibu murid itu Tolibi. itu gimana saya? Tolibi murid itu dan yang di belakang Dan dia, dan iya, dia di belakang Pak Guru. iya, dan dia di belakang Pak Guru. Ya, Ana jelaskan sedikit dulu ya di sini. Di yang sadisan ini, di latihan yang ke-6 ini kita dikenalkan dengan zorof atau kata keterangan Tempat. tempat ya. Zorof makan. Zorof itu keterangan aja. Nanti zorof ini ada dibagi menjadi 2, tempat dan waktu. Pertama ada zorof zaman, yang tadi seperti kita udah pelajari di depan, al-an, itu zorof zaman. Kemudian yang kedua ini zorof makan atau tempat. Nah, di sini tadi zorof makan contohnya amama ya. Ya, amama. Di sini amama ketika ada isim setelahnya, maka isim setelahnya ini menjadi mudhof ilaih kedudukannya ya. Makanya jika ada didahului isim atau zorof makan atau zorof zaman, maka isim setelahnya itu selalu berharokat kasroh ini. Seperti ini. Polibi. Kemudian tadi itu mudarisi ya, kholfa mudarisi. Amamat polibi kholfal mudarisi. Isim setelah zorof. Isim. Isim setelah zorof berkedudukan sebagai sebagai mudhof ilaih. Jadi dia selalu harokatnya kasroh ya. Iya, sampai sini. itu Hakkensan. Ya, itu ya. Urdu ko de Hakkensan. Ya, sampai sini dulu. Ini penjelasannya. Silakan dilanjutkan. Nomor 2 ya saja. Mirip dah. Iya. Apa gimana saja? Mirip deh ya. Mirip deh. Aina saya ratu mudarisi. Iya amamal madrasati. Iya, artinya Di mana mobil guru di mana mobil guru itu
di mana mobil guru itu? Ia ada di depan sekolah. Ahsan, ya. Iya, di sini kembali kepada sayyaratu ya. Kemudian hiya yang di atas tadi kembalinya ke asaburatu. Terus gini, kenapa di sini asaburatunya dia pakai alif lam, tapi di sini sayyaratunya tidak memakai alif lam? Ya karena di sini sayyaratunya sebagai mudhof ya, mudhof tidak boleh apa namanya dilekati oleh alif lam. Makanya di sini sayyaratu. Ya, terus selanjutnya yang ketiga silakan. Umi Dewi ya? Oh, saya ya. Lagi praktek ya. Iya, iya, enggak. Udah selesai. Aina bintu Aina. Baitun. Iya, gimana? Aina? Aina baitil imami. Baitu. Kenapa baitu? Baitul ya. Dia sebagai mudhof ya. Sama kayak Iya, sayyaratu. iya, iya. Baitul Udah. imam. Udah. Baitul imami khalfal masjidi. Khalfal masjidi. Iya, khalfal masjidi ya. Baitul imami ya khalfal masjidi. Artinya Umi, aina baitul imami? Aina baitul imami. Di mana rumah imam itu? Iya, ahsan. Rumah imam itu, baitul imami, rumah imam itu, khalfal di belakang ya. Khalfal tadi yang mana sih? Belakang. Di belakang masjid. Iya, di belakang masjid. Ya, baitu mudhaf al-imami mudhaf ilaih. Khalfa mudhaf, kemudian masjidi juga sebagai mudhaf ilaih. Maka dia berharokat kasrah. Masya Allah, mumtaz. Baik, berikutnya Arakum Rabian. Umi Santi, tafadholi. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Di mana Hamid duduk? Dia duduk di belakang Mahmud. Mumtaz, Masya Allah. San. Ya, nerima. Saya salah. Mudah. Zahaba Ammarun ilal masjidi wajalisi Jalasa kata jalasa ya. Maaf. Jalasa amama mihrobi. Ahsan. Telah pergi Amar Amar telah pergi ke masjid. Amar telah pergi ke masjid dan jalasa tuh kembali ya. Jalasa duduk. Oh, sama jalasa ya. Dan duduk di depan. Nah, di sini jalasa. Jalasa ini tidak ada fa'il, tapi ada fa'il yang tersembunyi namanya domir mustatir takdiru huwa. Di sini jalasa ada domirnya huwa. Jadi mengartikannya dan dia duduk. Kemudian dia duduk di depan mihrab. Iya, di depan mihrab. Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Terus kemudian berikutnya di sini Ustazah, jalasa ada apa yang tersembunyi? Apa Ustazah? Nah, domir yang tersembunyi. Takdirnya huwa. Jadi jalasa ini untuk fa'il mufrad mudzakkar. Ya, itu nanti jelasin. Yang jelas di sini jalasa ini menggantikan sini amar ya. Amar itu ada di dalamnya sini. Cuma dia nggak kelihatan karena bukan zohir. Ya, tapi apa namanya domir, mudmar tersembunyi, nggak kelihatan.
Jadi kita mengartikannya dan dia telah duduk atau dia duduk di depan mihrab. Gitu. Apa ini tambahan masih karena fi'il baru kita ketemu ya. Nah, kalau yang seperti ini zohir nampak fa'ilnya. Ammar nampak terlihat bisa dibaca ada kelihatan orangnya. Nah, kalau yang jalasa itu mustatir tersembunyi, tidak nampak domirnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung, di sini setelah dhahaba ada Ammar. Habis itu setelah jalasa kok nggak ada Ammar? Karena di dalamnya ini sudah terkandung dhamir maknanya huwa. Huwanya kembali kemana? Ke Ammar. Baik, sekarang al-kalimatul jadidatu al-mustashfa, rumah sakit, Rumah sakit. Almania, Jerman, al-Ingiltara, Inggris, Swisiro, Swiss, Suwisir ya saja. ya, Terus Sikinu, Sikinu pisau, Faransa, Saya Prancis. nggak ada ya Ustazah ya. Di buku saya kok nggak ada ini yang kotak ini. Cari-cari tadi kok nggak ada di buku. Iya, saya nggak ada yang kotak ini, nggak ada. Di sampingnya. Coba sampingnya. Nggak ada juga. Sampingnya ke-9, pelajaran ke-9. Oh, di buku merah ada buku merah. Terputus mungkin. Mungkin juga. Di bawahnya tuh kosong, jadi. Oh gitu. Iya. Allah. Bisa ya. Namamu dipoto aja nanti ditulis aja Umi. Iya, iya. Di depan. Khalfa di belakang. Ya. Baik, kita cukupkan dulu belajarnya sampai Ya, hari ini. saja mau dipoto dulu saja. Nah, boleh. Ada yang nggak punya bukunya soal apa bukan nggak punya bukunya maksudnya nggak ada itu. Ada ininya. Ya, biasanya percetakan tuh ya, qadarullah. Iya, kadang-kadang memang beda-beda Ustazah. Ya. Udah nggak terasa udah jam segini. Nggak berasa. Ngantuk Iya. ya. Tapi ngantuk saja tadi bikin kopi dulu. Ya, insya Allah. Baik. Kita cukupkan belajarnya hari ini. Semoga Allah berikan kepemahaman terhadap Amin. kita belajar bahasa Arab. Yang terpenting istiqomah. Adapun nanti paham itu bonus dari Allah ya. Yang penting kita istiqomah, tetap belajar, tetap bisa tidak bisa, tetap berusaha mengikuti kelas, berusaha menjawab ya. Dengan sebab itu semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa-apa yang kita pelajari dalam bahasa Arab ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Umi wa Ukti, terima kasih banyak. Semangat. Tahun depan Umi Elia kalau bisa jangan menyimak ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Uti sina, Hai. bukunya gimana?